Salam sejahtera untuk semua. Saya akan melakukan presentasi materi kuliah mahasiswa Magister Manajemen UKI semester Gasal 2021 sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Dewan Dosen. Bagi kami mahasiswa MMUKI Jakarta, khususnya di akhir perkuliahan semester Gasal 2021, kami harus melakukan tugas mind mapping menurut Tony Busan. Saya mahasiswa UKI semester Gasal 2021, nama Lewis Sawor, prodi diterima S2 MMUKI Jakarta, program studi Magister Manajemen, dan dosen pengampu Prof. Roy dan Ibu Dr. Ganda. Saya akan memulai hasil presentasi saya. Karena itu, sebelumnya saya akan menyampaikan itu secara garis besar menurut konsep berpikir Tony Busan. Namun perangkat yang dipakai sangat terbatas, sehingga saya satukan dalam satu bentuk yang sudah dipindahkan ke PowerPoint, tetapi secara detail pertemuan 1 sampai 16 saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Berikut saya memulai. Pertemuan hari pertama dimulai dengan introduksi atau perkenalan, di mana Bapak dosen, baik Pak Roy bersama dengan Ibu Dr. Kanda, telah memberikan arahan yang cukup ketat tentang apa dan bagaimana nanti perkembangan atau interaksi yang akan terjadi dalam perkuliahan selama semester 1 atau semester Gasal 2021. Ditekankan tugas kelompok dan individu sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab mahasiswa, serta adanya diskusi-diskusi kelompok dalam regu yang harus terus terbangun, serta kelompok formal baik terjadi antara satu dengan yang lain atau interaksi antara dosen dan mahasiswa MM harus mendapat perhatian yang serius dari mahasiswa. Tujuannya adalah supaya adanya problem solving atau skill bagaimana mengelola apa yang diperoleh secara khusus dalam perkuliahan, dan seterusnya nanti ke depan menjadi seorang manajer perusahaan atau di bidang kerjanya mampu mengelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada hari kedua dijelaskan atau topik perkuliahan tentang time value of money, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana kita dapat mengaplikasikan perangkat keputusan serta membuat keputusan terhadap berbagai masalah khususnya terkait dengan keuangan. Lalu hal yang kedua saya gambarkan yaitu melakukan eksplorasi serta evaluasi dan menciptakan peluang keuangan bagi suatu perusahaan di mana kita bekerja maupun investor yang menjadi mitra kita. Lalu meningkatkan keputusan untuk bisnis lain terkait bisnis yang sedang kita kelola. Dan yang keempat, adanya harapan menunjukkan kemampuan berdiskusi yang terstruktur tentang unsur atau isu-isu bisnis yang hangat diterima, baik oleh media maupun dalam kehidupan bekerja atau berkarya. Selanjutnya, pada pertemuan hari ketiga, di sana kita diajarkan tentang topik mind capital budgeting atau penggunaan modal. Bagaimana sebagai seorang manajer atau magister manajemen kemudian yang akan menjadi pemimpin sebuah perusahaan harus mempunyai pemahaman tentang mind capital budgeting atau penggunaan modal yang menjadi
bagian yang harus menunjang usahanya, tapi juga capital budgeting yang juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, budgeting method, payback period, net present value, serta profitability index, serta internal rate of return. Bagian-bagian ini dijelaskan secara detail sekali oleh Bapak Prof. Roy bersama Ibu Ganda, dan kami sangat bersyukur sebab punya pemahaman yang cukup secara bertahap pasti akan melengkapi kita menjadi seorang manajer kemudian yang akan baik dan sukses dalam bidang usaha kita jika kita serius. Lalu pertemuan keempat berbicara tentang financial report, yaitu berbicara tentang laporan keuangan, rencana keuangan ke depan, laporan dan dampak alam, lingkungan, dan atau entitas lainnya yang bisa saja kita hadapi dalam sebuah usaha, serta tujuan dan kegunaan informasi untuk menilai prospek arus kas, serta informasi terkait alokasi sumber daya ekonomi, klaim, serta perubahan lainnya yang akan terjadi. Pada pertemuan kelima, kita diberikan pemahaman tentang analisis of financial report, yaitu bagaimana caranya membuat laporan keuangan, melakukan analisis terhadap laporan keuangan, baik secara berkala, sehingga kita tetap mengawasi pergerakan dan perkembangan atau jalannya perusahaan atau grafik usaha yang sedang kita kelola. Yang kedua, adanya pengertian dan tujuan analisis laporan keuangan bersama, serta jenis analisis yang bisa dilakukan untuk kemajuan bisnis perusahaan yang sedang kita kelola. Jika tujuan tidak sama, maka pasti akan terjadi masalah. Dan pada pertemuan ke-6 atau hari ke-6, kita diajarkan tentang analisis of sekuritas. Di sini kita diberi pemahaman untuk bagaimana nanti sebagai seorang manajer yang baik harus pintar untuk memilih jenis perusahaan yang akan menjadi mitra atau saham yang akan kita beli jika kita menjadi seorang manajer. Lalu cara memilih sekuritas yang baik agar kita tidak kecolongan, tapi usaha atau harapan atau tujuan kita bisa tercapai. Lalu pada pertemuan ke-7, di sana kita diberi pemahaman yang cukup luar biasa tentang portfolio investment yang menggambarkan tentang kumpulan aset milik individu lembaga keuangan adalah bagian yang turut memberi dukungan bagi majunya sebuah perusahaan. Jadi kita tidak hanya mengejar keuangan, tapi aset harus dijaga, dipelihara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perusahaan yang dikelola. Dan yang kedua, perusahaan dan manajer investasi serta cara membuat portofolio yang baik harus menjadi perhatian dalam upaya bersama demi kepentingan kemajuan sebuah perusahaan. Setiap perusahaan pasti punya tujuan. Jika dia mengarah keluar daripada tujuan yang sesungguhnya, maka pasti akan mengalami banyak kendala. Pada pertemuan ke-8 atau hari ke-8, di sana terjadi midterms examination, yaitu pertemuan ke-8 yang terjadi UTS atau ujian tengah semester untuk mahasiswa UKI Gasal 2021-2022. Bagian ini menjadi pengalaman pertama kami sebagai mahasiswa Magister Manajemen UKI, bagaimana bisa dapat melakukan tahapan pertama ujian tengah semester bersama dengan dewan dosen yang telah setia mengajar kami, dan kami telah melaluinya dengan baik. Ya, setelah masa jeda UTS minggu selanjutnya, yaitu pertemuan ke-9,
dan 10, 2 materi diselesaikan dalam satu kali pertemuan, di mana terjadi yaitu working capital management operating leverage, di mana menata manajemen modal kerja dengan baik dan bertanggung jawab demi kepentingan perusahaan, suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menata manajemen demi kemajuan yang terus menjadi harapan bersama. Lalu hal yang kedua, di sana juga terjadi suatu usaha untuk menata kemampuan perusahaan dengan menggunakan aset dari dana pinjaman untuk menciptakan hasil pengambilan atau return yang baik dan mengurangi biaya, tapi tetap memperhatikan keuntungan demi kemajuan sebuah perusahaan. Pada pertemuan ke-11 dan 12 terjadi pula pada satu hari. Di sana terjadi corporate financing serta short and long term debt equity atau financial leverage, suatu sistem peringatan dini melalui pengukuran indikator kesulitan finansial, kewajiban dan keuangan perusahaan yang akan dilunasi dalam 1 tahun. Dan yang kedua, berbicara tentang sejumlah dana yang akan kembali kepada para pemegang saham serta perusahaan apabila semua aset dilikuidasi serta semua utang perusahaan dapat dilunasi. Lalu gambaran yang ketiga, penggunaan uang pinjaman atau hutang untuk membiayai pembelian aset dengan harapan pendapatan atau kapital dari aset baru bisa akan melebihi biaya pinjaman. Pada pertemuan ke-13, di sana kita diajarkan tentang risk management atau isu in financial. Ada 2 hal yang mendapat penekanan menurut saya, bahwa manajemen risiko kecurangan pada organisasi pemerintahan berdasarkan COSO, serta hal kedua mencakup evaluasi mengenai atau membangun pembenaran dan menjelaskan keuangan perusahaan untuk kemajuan usaha atau bisnis selanjutnya. Dan pada pertemuan ke-14 terjadi pertemuan yang luar biasa di mana kita diajarkan tentang corporate restructuring international finance. Di sana kita diberi pemahaman yang cukup luas tentang upaya pembenahan atau strukturisasi kembali sebuah perusahaan agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang tengah berlangsung dalam lingkungan atau negara di mana kita hidup. Hal yang kedua, kita juga diberi pemahaman yang luas tentang organisasi yang didedikasikan untuk membantu sektor swasta di beberapa negara berkembang. International Financial Corporation merupakan anggota Badan Bank Dunia yang berfokus secara eksklusif pada sektor swasta, menurut Wikipedia. Dan semua ini bertanggung jawab untuk memantau atau mengikuti maju mundurnya sebuah perusahaan yang berdaya guna bagi kepentingan dirinya, tapi juga kepentingan orang lain. Pada pertemuan ke-15 ada diberikan judul tentang event analysis atau portfolio performance evaluation. Di sini saya garis bawahi ada 2 hal menjadi catatan penting, bahwa teknik analisis induktif yang diawali dengan hipotesis
adanya peristiwa awal yang merambat sampai terjadinya peristiwa kegagalan sistem. Karena itu harus lebih hati-hati. Hal kedua, merupakan salah satu tahapan dalam proses keputusan serta investasi yang terdiri dari beberapa tahap proses serta upaya-upaya yang dilakukan seperti penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, dan pengukuran serta evaluasi kinerja portofolio menjadi bagian yang memegang peranan paling penting. Dan pada pertemuan ke-16 merupakan final examination atau pertemuan akhir dari semester Gasal mahasiswa UKI 2021, sekaligus mengakhiri perjumpaan dalam satu semester dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester yang juga diwarnai dengan tugas-tugas lain yang sangat berarti sebagai pelengkap bagi tujuan studi UKI Gasal 2021 khususnya mahasiswa Magister Manajemen di tahun ini. Sekian dan terima kasih. Beberapa hal yang bisa dapat saya presentasikan terkait dengan sistem perkuliahan yang terjadi selama 1 tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.